Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini saya beri judul Tahun Baru dengan Hati yang Baru. Sebentar lagi kita akan mengakhiri 2022 dan kita akan masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Tahun yang penuh rahasia. Secara manusia, dengan kekuatan kita tidak mampu, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang akan mendatang. Sangat rahasia. Karena itu kita sangat perlu sebagai orang-orang percaya, umat-umat kepunyaan Tuhan, kita sangat perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan, pertolongannya, pemeliharaan Tuhan, kita butuh itu di dalam kehidupan kita. Menghadapi tahun yang penuh rahasia ini, kita perlu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan? Tentu kita perlu perkenanan daripada Tuhan. Kita perlu kelayakan daripada Tuhan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9 ini dikatakan di sana bahwa ada kata mengaku dosa. Dalam terjemahan aslinya memakai kata meninggalkan, mengaku dosa. Menggunakan kata meninggalkan dosa. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, tentu kita harus meninggalkan dosa. Agar kita bisa berkenan di hadapannya. Dari kegelapan kepada terang. Dosa tentunya adalah kegelapan. Dan dari kegelapan kita masuk kepada terang. Kenapa kita harus keluar? Kita harus meninggalkan segala kegelapan-kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh tinggal di dalam kegelapan. Kita akan belajar kegelapan apa yang Allah mau untuk kita tinggalkan agar kita menerima perkenanan daripadanya. Kita maju di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara, kegelapan yang Allah mau untuk kita tinggalkan adalah sikap membenci saudara. Sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa membenci saudara, orang-orang yang membenci saudaranya dikatakan dia tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan yang sangat dekat dengan kita adalah sikap hati membenci saudara. Bahkan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24 di sana firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dan kita mengingat ada orang yang sakit hati kepada kita, firman Tuhan katakan tinggalkan korban persembahanmu, pergi pulihkan hubunganmu dengan orang yang sakit hati kepada kita, yang membenci kita, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah, barulah engkau kembali untuk melanjutkan, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sangat jelas bahwa Tuhan tidak berkenan dengan sikap hati yang membenci. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, selesaikan dulu hubungan kita yang belum beres dengan orang-orang, mungkin dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, orang tua kepada anak atau saudara-saudara kita. Firman Tuhan katakan selesaikan dulu, pulihkan dulu hubungan kita agar kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, agar kita boleh layak untuk datang kepada Tuhan.
Allah tidak berkenan dengan sikap hati yang membenci, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada di dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk saling bermusuhan. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk saling membenci. Terhadap musuh saja Allah katakan bahwa kita harus saling mengampuni, kita harus saling mengasihi, apalagi terhadap saudara bersaudara, apalagi orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara kepada kakak kepada adik, begitu sebaliknya. Firman Tuhan katakan, mari kita saling mengasihi, mari kita saling mengampuni. Jalin tali persaudaraan, jalin tali kasih saudara bersaudara. Kenapa kita harus mengasihi? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kenapa kita egois, kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau mengasihi, sedangkan kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan sendiri mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala kejahatan kita. Dia tidak pernah membenci kita. Kita sebagai anak-anaknya harusnya kita saling mengampuni, kita saling mengasihi satu sama lain. Bukti kasih Allah adalah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu juru selamat Yesus Kristus yang kita sembah. Kita ada di dalam momen-momen Natal. Natal itu mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang bagaimana kita saling berbagi, bagaimana kita saling memperdulikan satu sama yang lain. Kita tidak hanya merayakan Natal sebatas membuat kue Natal, kita menghias pohon Natal, kita menghias rumah untuk didatangi sanak saudara kita tukar kado satu sama lain, tetapi benar-benar kita memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Natal itu penuh dengan kasih. Dan saya rasa ini adalah momen yang tepat bagi kita semua untuk saling memaafkan, untuk kita saling memulihkan hubungan satu sama lain. Terlebih dahulu sebelum kita memulihkan keadaan kita yang mungkin ada saling marah, mungkin kita benci kepada saudara kita, rekan-rekan kita, yang terlebih dulu adalah kita pulihkan dulu hati kita. Hati itu tidak saja harus dijaga, tetapi hati itu harus dibereskan. Untuk kita dapat memulihkan hubungan satu sama lain, kita bereskan dulu hati kita, kita pulihkan dulu hati kita. Dengan cara apa kita memulihkan hati kita? Tentu kita datang kepada Tuhan, kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu hati saya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Saya perlu pemberesan hati dengan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada kita yang mampu untuk memulihkan hati kita, tidak ada kita yang mampu memaafkan. Karena itu kita butuh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang mungkin Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, tapi kadang-kadang Tuhan itu Dia membutuhkan kejujuran daripada kita. Ungkapkan semua apa yang ada di dalam hati kita. Dia adalah Allah yang membentuk hati kita. Dia adalah Allah yang seperti bengkel hidup kita. Ada yang rusak, Dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Hati yang terluka itu membuat kita kehilangan sukacita. Jangan sampai kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2023, kita membawa luka-luka yang lama, kita masih dengan hati yang lama, hati yang penuh amarah, hati yang penuh kebencian. Kita masuk di tahun yang baru, hubungan kita saudara bersaudara masih sama seperti yang kemarin. Mari kita ambil momen ini untuk kita saling mengasihi satu sama lain. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Di sana dikatakan kegelapan membutakan mata kita. Kita tidak dapat melihat berkat Tuhan. Kita tidak dapat melihat jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kegelapan itu, karena kebencian itu menutupi mata kita, menutupi hati kita. Kita tidak akan tahu kemana kita akan pergi karena
Kegelapan itu menutupi jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan berkat Tuhan. Mungkin Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita, tetapi karena kita penuh dengan amarah, kita penuh dengan kebencian, akhirnya kita tidak dapat melihat berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk kita bisa menerima berkat Tuhan, melihat jalan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tinggalkan sikap hati membenci. Jangan membenci siapapun dengan alasan apapun. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Memang ketika kita mengasihi orang, ketika kita memaafkan orang, kita justru tidak menerima balasan sesuai dengan apa yang kita beri. Tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya itu adalah kepada kehidupan kita. Tuhan tahu kapan Dia akan membalas setiap kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetap jaga kedamaian, tetap jaga kerukunan saudara bersaudara. Tata hati kita, persiapkan diri kita untuk masuk di tahun yang baru. Jaga kerukunan, jaga tali persaudaraan, tinggalkan sikap hati membenci, tinggalkan sikap hati yang ingin saling bermusuhan agar kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita siap terima berkat-berkat Tuhan di tahun yang baru, tahun 2023. Masuk di tahun yang baru dengan hati yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022. Kiranya kita semua semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 ini menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa di luar sana. Dan kami segenap seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPDI El Shaddai Magelang mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami mau Engkau tinggal di dalam hati kami. Kami mau selalu dengar suara-Mu. Kami mau selalu melihat penyertaan dan pertolongan Engkau di dalam kehidupan kami. Layakan kami jika mungkin saat ini ada di antara jemaat Tuhan yang masih hidup dalam kegelapan, dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan amarah. Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Mampukan kami untuk hidup dengan hati yang baru, hati yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Pulihkan hati jemaat GPDI El Shaddai Magelang, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Dan kami juga berdoa biar kiranya jamahan dan pertolongan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, di dalam jemaat-jemaat Tuhan menyelesaikan segala masalah perekonomian di dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa dalam pemulihan sakit kaki, operasi, lepas pen. Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022. Kami berdoa Tuhan, biarlah pelayanan ini semakin diberkati oleh Tuhan dan dapat menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah jemaat GPDI El Shaddai Magelang dipenuhi hikmat yang dari atas yang murni, pendamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Engkau telah beri di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.